Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Mutia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan sejarah agama Hindu dan pakar agamanya. Agama Hindu merupakan agama yang bersumber dan berkembang dari India. Kata Hindu berasal dari nama Sungai Indus yang melewati daerah barat bumi India. Orang-orang pertama menyebutnya Sungai Sindhu dan berubah menjadi Hindu. Agama Hindu pertama kali berkembang di lembah Sungai Sindhu sekitar 6000 sebelum Masehi. Sebagai agama tertua, agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia dan Asia. Agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi kebudayaan antara suku Arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Dravida sebagai penduduk asli India. Bangsa Arya masuk ke India kira-kira 1500 sebelum Masehi. Dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi telah menjadi tesa di satu pihak, dan kepercayaan bangsa Dravida yang animis telah menjadi antitesa di lain pihak. Dari sinkretisme antara keduanya, maka lahir agama Hinduisme sebagai sintesa. Ajaran agama Hindu yaitu makna Om Swastiastu dan konsep ketuhanan Trimurti. Agama Hindu mengajarkan salam persaudaraan dengan Om Swastiastu. Salam ini dapat juga digunakan untuk memulai dan mengakhiri setiap kegiatan. Namun khusus untuk mengakhiri suatu kegiatan dapat pula diucapkan Om Shanti Om, yang artinya semoga damai. Dalam ajaran agama Hindu, pengucapan Om Swastiastu yang arti semoga selamat rahmat Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengucapan selamat kepada orang-orang di sekelilingnya. Hal ini terkait kegiatan umat Hindu yang memberikan 3 cara kepada pengikutnya untuk menyembah Tuhan dengan kata-kata suci, melakukan mantra, dan menggunakan mandala, pola geometrik yang kompleks, terutama di kuil. Kata kramat atau Om adalah kata yang pertama muncul dalam kitab-kitab Upanishad. Orang Hindu percaya bahwa kata Om Swastiastu diucapkan, bunyi ini memiliki kandungan. Yang pertama yaitu 3 kitab Veda dari bagian pertama. Yang kedua 3 dunia, bumi, atmosfer, dan langit. Yang ketiga yaitu 3 dewa utama, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Kemudian konsep ketuhanan Trimurti yang mengajarkan tentang keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu memiliki 2 konsep, yaitu yang pertama Nirguna Brahman, yaitu Tuhan yang tanpa wujud yang disebut dengan Brahman. Yang kedua yaitu Saguna Brahman, Tuhan dalam bentuk pribadi yang merupakan dasar konsep Trimurti. Tuhan dalam agama Hindu adalah Brahman yang merupakan asal dari segala yang ada. Brahman juga disebut sebagai Yang Widi. Tuhan adalah sumber awal serta akhir dan pertengahan dari segala yang ada. Hal ini telah disampaikan atau disabdakan oleh Tuhan Yang Widi, yaitu sebagai berikut. Etadini Bhutani Sarwani Upyadara Aham Kristani Jagatah Prabah Pralayastata. Artinya ketahuilah bahwa keduanya ini merupakan kandungan dari semua makhluk, dan aku adalah asal mula dan leburnya alam ini. Selanjutnya, sifat kemahakuasaan Tuhan dalam agama Hindu adalah disebut sebagai Asta Aiswaryai. Bagian-bagian Asta Aiswara dan daripada 8 bagian, yaitu yang pertama Anima, merupakan Tuhan bersifat maha kecil. Yang kedua Lagima, yang Tuhan kemahakuasaan. Selanjutnya Mahima, adalah Tuhan bersifat maha besar. Selanjutnya yang keempat berarti Prapti, adalah datang atau mencapai. Selanjutnya Prajna, yang berarti tercapai segala kehendaknya. Yang keenam Istiwa, adalah kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segalanya. Yang ketujuh Wasitwa, berarti maha kuasa dan mengatasi segalanya. Yang kedelapan yaitu Yatra, Sayitwa, yaitu kemahakuasaan Tuhan bahwa segala kehendaknya tak ada yang dapat menentang dan menghalangi. Penyembahan kepada Sang Yawidi, Caturmarga atau Catur Yoga tersebut adalah Karma Yoga, adalah jalan atau usaha yang ditempuh untuk mencapai moksa.
dengan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa memperhitungkan untung maupun ruginya, demi berbuat kemanusiaan. Kemudian Bhakti Yoga adalah jalan menuju ke jalan Tuhan yang diwujudkan dengan proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman dengan berlandaskan atas cinta kasih yang mendalam kepada Sang Yang Widi. Selanjutnya Jana Yoga adalah jalan mendekatkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Kemudian Raja Yoga juga disebut Raja Widya yang artinya pengetahuan yang tertinggi, yaitu pengetahuan tentang hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Catuwarna adalah bakat keterampilan yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya. Bakat yang dimiliki oleh setiap orang dibedakan berdasarkan warna sebagai identitas pengabdiannya di masyarakat. Masing-masing warna yang disebut yaitu Brahmana warna putih, di mana bakat kemampuan seseorang yang dimiliki kepada masyarakat di bidang upacara keagamaan. Yang kedua Ksatria warna merah, bakat kemampuan seseorang yang dilandasi oleh tekad semangat kepahlawanan. Selanjutnya Waisya warna kuning, bakat kemampuan yang dimiliki melakukan usaha bisnis sehingga usahanya secara sehat sehingga mampu membiayai kebutuhan keluarganya. Selanjutnya Sudra warna hitam, bakat kemampuan yang dimiliki dalam bidang bertani, pelayan, dan jasa pelayanan. Selanjutnya makna dan tujuan pelaksanaan yatnya. Yang pertama untuk mengamalkan ajaran Weda. Yang kedua untuk sebagai bukti terima kasih kepada Sang Pencipta. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas diri. Keempat sebagai salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan yang dipuja. Selanjutnya untuk menyucikan diri. Selanjutnya yaitu Catur Marga Yoga. Yang pertama Bhakti Marga Yoga, jalan kesetiaan atau cinta. Yang kedua Karma Marga Yoga, yaitu jalan perbuatan baik. Yang ketiga itu Jana Marga Yoga, jalan pengetahuan. Yang terakhir yaitu Raja Marga Yoga. Selanjutnya ajaran tentang dewa. Keyakinan Hindu, dewa adalah makhluk suci, makhluk supernatural, penghuni surga, malaikat, dan manifestasi dari Brahmana, Tuhan Yang Maha Esa. Musuh para dewa disebut dengan Asura. Secara etimologi kata dewa berasal dari kata deva atau div yang berarti bersinar. Dalam bahasa lain, Dwes berarti dewa dan Divus berarti sifat ketuhanan. Katakan tersebut dianggap memiliki makna seperti Dewi, yang merupakan sebutan dewa berjenis kelamin wanita. Para dewa disebut dengan istilah dewata. Nama-nama dewa dan dewi dalam agama Hindu tersebut adalah Agni, dewa api, Aswin, dewa pengobatan, Chandra, dewa bulan, Durga, dewi pelebur, Ganesha, dewa pengetahuan, dewa kebijaksanaan, putra dewa Siwa, Indra, dewa hujan, dewa perang, raja surga, Kuwera, dewa kekayaan, Laksmi, dewi kemakmuran, Saraswati, dewa pengetahuan, Sri, dewi pangan, Surya, dewa matahari, Waruna, dewa air, Bayu, dewa angin, dan yang terakhir yaitu Yama, merupakan dewa maut. Di antara dewa tersebut menduduki tempat tertinggi, yaitu seperti Dewa Indra, Dewa Waruna, dan Dewa Prayapati. Pemikiran agama Hindu yang monoteisme adalah pengakuan Tuhan yang diketahui dengan banyak cara dan dipuji dalam berbagai bentuk. Tradisi memuja banyak dewa dan dewi berdasarkan logika berikut ini. Yang pertama, agama Hindu menyadari adanya perbedaan dalam pemikiran manusia dan perbedaan tingkat spiritual dalam setiap individu. Selanjutnya, menjadi pencipta dari berbagai bentuk di alam ini. Yang terakhir, ketika seorang memuji dan memilih salah satu bentuk Tuhan, dewa yang terpilih disebut dengan Istadeva. Deva ini menjadi objek dari cinta untuk memuaskan kerinduan spiritualnya. Selanjutnya, sembahyang dalam agama Hindu. Adapun langkah-langkah, persiapan, dan sarana sembahyang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asuci laksana. Yang kedua, pakaian harus suci. Yang ketiga, bunga dan kawangan. Yang keempat, dupa. Dan yang terakhir, sikap duduk. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asana, 2 pranayama, 3 karasodhana, pembersihan tangan. Adapun urutan sembah sebagai berikut. Yang pertama itu sembah puyung, mantra Om Atma Tavatma Sudamam Sava. Artinya kenyataan ini bersihkanlah hamba.
Yang kedua, sembah kepada Yang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Aditya. Mantranya Om Adyaspara Jyotirakte Tejanamu Sute Sveta Pangkaja Madhyasta Baskarya Namu Sute. Artinya, Om sinar surya yang sangat hebat, engkau bersinar merah, hormat padamu pembuat sinar. Yang ketiga, sembah kepada Yang Widi sebagai Ista Dewata pada hari dan tempat persembahyangan. Om Nama Deva Adistanaya Sarvaya Piya Sivana Padmasana Eka Parestaya Arda Reswarai Namo Namah. Panca Srada. Ada 5 macam keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Panca Srada. Yang pertama yaitu percaya dengan adanya Tuhan Brahmana Widi Srada. Yang selanjutnya percaya dengan adanya Atma Srada. Yang ketiga percaya dengan adanya hukum karma Karpala Srada. Yang keempat percaya dengan adanya Punarbawa atau Sasmara Punarbawa Srada. Yang kelima yaitu percaya dengan adanya Moksa Srada, usaha untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu. Isi Pancasrada. Sekte-sekte dalam agama Hindu. Yang pertama yaitu sekte Bhakti, yang kedua sekte Wisnu, ketiga sekte Siwa, keempat sekte Sakti, dan kelima sekte Tantra. Upacara keagamaan dalam agama Hindu. Yang pertama yaitu upacara dewayatnya, yang kedua upacara butayasnya, yang ketiga upacara manusyayatnya, empat upacara pitaretnya, dan kelima upacara resiyatnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.